Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Warga di permukiman padat penduduk Kecamatan Tambak Sari, Surabaya digegerkan dengan semburan gas bercampur api yang berasal dari kebocoran pipa gas milik perusahaan gas negara PGN. Akibatnya atap dua rumah warga terbakar dan membuat penghuninya syok. Warga Jalan Bronggalan Sawah, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya digegerkan dengan semburan gas bercampur api yang keluar dari bawah jalan kampung. Semburan itu langsung menyambar dua atap depan rumah warga. Berbagai cara dilakukan warga dalam memadamkan api, namun tidak membuahkan hasil. Bahkan api semakin membesar hingga membuat panik warga. Apalagi petugas pemadam kebakaran juga sulit menjinakkan api. Kondisi ini membuat penghuni rumah syok. Kebakaran yang disebabkan kebocoran pipa milik perusahaan gas negara PGN ini berhasil ditangani setelah petugas dari PGN datang ke lokasi kejadian. Ya kita kaget, ya sudah kita cari pertolongan, teman-teman tetangga-tetangga sudah datang. Awalnya kan saya di kamar, saya nggak tahu beres-beres kamar. Terus anak-anak tiba-tiba gedor-gedor. Anak-anak siapa itu, Mbak? PS yang main PS. Main PS, buat main PS ya, sama di halaman ya? Iya, karena memang kita kan juga rental. Nah, oke kan? Dikasih tahu kalau Mbak kebakaran. Udah kita semua akhirnya keluar. Tadi sempat mengenai teras, kanopi teras sama sampingnya rumah juga, rempetan juga mengenai terasnya. Jadi kita hanya membasahi aja di sini karena warga setempat juga membasahi. Ada berapa unit yang dikerahkan Pak untuk proses ini? Untuk antisipasi kita kerahkan 2 unit karena 1 unit nanti tidak bisa mencukupi. Korban kebakaran ini, Pak? Untuk korban nihil. Petugas PGN berhasil menangani kebocoran gas dengan menutup sementara saluran gas serta melakukan penggantian jaringan pipa yang bocor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Peristiwa itu sedang diselidiki Polsek Tambak Sari, Surabaya. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kenjeran, Surabaya berlangsung meriah dan unik. Selain pawai dan kirap, ada tradisi sebar uang yang diperebutkan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kenjeran, Surabaya berlangsung meriah. Gelaran pawai, kirap Maulid Nabi diikuti ratusan warga, dewasa hingga anak-anak. Namun ada tradisi unik yang hingga kini dilestarikan warga, yaitu menyebar uang dari atas rumah untuk diperebutkan peserta kirap. Anak-anak, remaja hingga dewasa tampak antusias mengikuti tradisi ini. Mereka sambil berebut menggapai uang koin dan kertas yang dibagikan oleh warga yang mampu. Bahkan ada salah seorang anak yang jatuh hingga tertindih temannya saat berebut uang koin. Namun acara tetap aman dan berlangsung meriah. Adik ini tadi ikut rebutan uang koin ya? Iya. Ya. Gimana perasaannya? Senang. Tadi dapat berapa? 2.000. Nanti uangnya buat apa ini? Acar. Seneng ya ini? Memang tiap tahun selalu ada tradisi seperti ini ya? Tadi sempat jatuh nggak waktu rebutan? Enggak. Tiap tahun selalu ikut ya ini, rebutan uang koin. Kalau tahun kemarin dapat banyak nggak? Iya. Lebih banyak kapan? Sekarang atau yang tahun kemarin? Tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Tapi seru ya kegiatannya ya. Menurut warga, tradisi menyebar uang untuk memperingati Maulid Nabi ini sebagai bentuk kegembiraan menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kegembiraan itu disimbolkan dengan bersedekah menyebar uang untuk menggembirakan warga. Untuk memeriahkan Maulid Nabi. Tadi yang dilemparkan uang receh sekitar berapa? Hampir 350. Pecahan berapa ya? 5.000-an sama 2.000. Memang ini tradisi tahunan ya Pak? Iya, tiap tahun. Udah dari dulu. Dan antusiasme anak-anak pasti sangat tinggi ya dengan adanya kegiatan itu. Setiap tahunnya ada. Ya. Harapannya Mbak sebagai warga dengan adanya kegiatan Maulid Nabi ini seperti apa? Semoga tahun depan lebih berjalan dengan baik.
Tradisi menyebar uang sekaligus memerebutkannya merupakan tradisi tahunan yang dirangkai dengan pawai maulid. Diharapkan tahun depan semakin banyak warga yang bersedekah dengan ikut menyebar uang. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, pada momen libur panjang kali ini, wisata Telaga Sarangan di Magetan diserbu para pengunjung. Bahkan pengunjung naik 3 kali lipat jika dibanding hari biasa. Pengunjung tetap antusias meski kondisi air telaga surut akibat dampak musim kemarau. Inilah kondisi air Telaga Sarangan yang berada di Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Senin pagi. Sejak 1 bulan terakhir, debit air di telaga terus menyusut akibat dampak musim kemarau. Bahkan tanah dan bebatuan di pinggir telaga sudah mulai kelihatan. Namun ternyata wisatawan tetap antusias datang, mereka tetap bersemangat menikmati keindahan kawasan telaga menggunakan speedboat. Bahkan pengunjung rela menuruni dermaga untuk bisa sampai di lokasi sewa speedboat dengan kedalaman mencapai 15 meter. Begitu juga dengan para penyedia jasa speedboat harus naik turun dermaga untuk mencari penumpang. Untuk jumlah pengunjung pada libur panjang kali ini meningkat 3 kali lipat, yakni sekitar 12.000 orang pengunjung dibanding hari biasa yang hanya sekitar 4.000 pengunjung. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Ban-ban ini gitu. Oh, biasanya orang naik di atas gitu ya? Ini harus naik turun? Iya, ke bawah dulu. Biasanya langsung dari atas. Seru nggak tadi? Seru banget sih, saya sama keluarga juga. Berapa putaran tadi? Jadi 2 putaran. Berapa ongkos? Ongkosnya kalau nggak salah 150. Jadinya kalau 1 putaran itu menurut saya kurang ya. Jadinya 2-3 itu worth it sih. Ini cuma airnya agak surut karena kemarau ya. Jadi kita kalau mau naik speedboatnya tuh harus turun tangga dulu ke bawah. Karena kan ya itu surut kemarau. Tapi masih kapal masih bisa putar? Masih bisa? Ya, Ini tadi berapa putaran ini tadi? tadi 2 putaran. Berapa ongkos mbak? 2 putaran tuh 50.000 aja. Gimana? Seru nggak? Seru banget. Ya mungkin karena di bawah ini sehingga kalau kita tidak ada penumpang kan harus naik ke atas ya. Oh, nyari penumpang harus naik ke atas gitu. Ya. Nanti penumpangnya baru dibawa turun gitu. Kalau mau memang ada minat untuk naik perahu atau naik bebek bermotor ini baru turun. Harga tiket masuk Telaga Sarangan dewasa Rp20.000 dan anak-anak Rp10.000. Sedangkan jasa sewa speedboat Rp80.000 untuk 1 kali putaran. Dirku Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, bagi Anda penyuka wisata alam, berkemah di Kawah Wurung Bondowoso mungkin layak dijadikan pilihan. Meski hawa dingin saat ini bisa menembus 5 derajat Celcius, namun tantangan itu terbayar oleh sederet keindahan alam termasuk momen matahari terbit. Deretan gunung dan lembah menyapa mata wisatawan saat tiba di area Kawah Wurung, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Masuk dalam kawasan perhutani KPH Bondowoso, Kawah Wurung merupakan salah satu spot ikonik Ijen UNESCO Global Geopark. Nama Kawah Wurung berasal dari bahasa Jawa yang berarti kawah, tidak jadi atau hanya berupa kaldera kosong yang dikelilingi gunung, yakni Gunung Api Ijen dan Gunung Raung. Berada di ketinggian 1.500 mdpl, Kawah Wurung berhawa sangat dingin, bahkan saat ini bisa menembus 5 derajat Celcius. Namun banyak wisatawan yang datang baik hanya sekedar mampir ataupun berkemah. Jauh-jauh ke luar negeri, liburan kita di Bondowoso di sini sudah banyak view yang menarik. Kalau kita bisa kulik dari sisi wisata yang lainnya, pasti di Bondowoso lebih banyak wisata yang menarik. Lagi ada acara camping bareng nih, terus kita kemarin habis dari beberapa tempat wisata dan kita menginap di sini sambil
kemarin kita lihat sunset di atas sana, terus kita sekarang melihat sunrise. Tantangan cuaca diakui pengunjung langsung terbayar oleh pesona keindahan yang tersuguh. Salah satunya adalah momen matahari terbit. Karena view-nya yang sangat bagus, karena wisata Kawah Wurung ini dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat indah, dan saya juga bisa menikmati wisata-wisata yang ada di sini. Kali ini saya datang ke Kawah Wurung libur-libur bersama teman-teman kuliah saya. Bagi yang gemar berfoto, spot Kawah Wurung juga menyediakan latar belakang lukisan alam yang tak ada duanya. Untuk masuk ke Kawah Wurung, pengunjung hanya cukup membayar tiket Rp10.000 per orang. Dan jika ingin berkemah, tersedia persewaan tenda dengan tarif Rp300.000 yang bisa digunakan untuk 5 hingga 6 orang. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso, Jawa Timur. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.